Shalom jemaat Galilee Blessing Church. Selamat hari Minggu dan beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap Anda semua sehat dan dipelihara oleh Tuhan senantiasa ya. Saya mendorong untuk setiap kepala keluarga untuk terus setia mengajak keluarganya untuk berdoa bersama-sama dan mendoakan anak-anaknya supaya semua kita terlindungi dari mara bahaya di masa yang sukar dan masa yang sangat berbahaya ini. Mari kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita bersyukur sama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini yang luar biasa. Sampai hari ini, Ebenezer, sampai saat ini Engkau masih menolong kami, menyertai kami dan memberkati kami semuanya ya Bapa. Kami bersyukur berkebaikan-Mu, kami bersyukur setiap berkat yang kami terima, berapa besar pun, berapa kecil pun berkatnya, kami bersyukur. Itulah kebaikan Tuhan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih kami dicukupkan oleh Tuhan setiap hari untuk hal-hal apapun yang kami butuhkan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa buat saat ini kami datang sekeluarga dengan anak-anak kami, orang tua kami, suami atau istri kami membawa korban ucapan syukur. Kami mau setia beribadah, setia melayani Engkau seisi rumah tangga kami sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Dalam berkat nama Yesus, kami mulai ibadah syukur kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk melayani dan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Forever love you.
Haleluya, haleluya ya Tuhan. Taruh nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak kami, keluarga kami, taruh di rumah kami juga Bapa. Nama yang berkuasa, di mana segala nama apapun juga tidak bisa menghadapi nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Di dalam nama Yesus, taruh nama-Mu Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami, sehingga hadirat Allah selalu menaungi kami, memimpin kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, biar nama Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, di kota kami, gereja kami, di bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia Bapa dengan nama yang berkuasa itu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada saat ini, kami bawa keluarga kami semuanya untuk menikmati berkat firman-Mu, dilawat oleh firman Tuhan, dan diubah hidup kami, masa depan kami, dan hari esok kami oleh kuasa firman Tuhan dan nama Tuhan yang berkuasa itu. Di dalam berkat nama Yesus, kami sambut firman Tuhan yang berkuasa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Jemaat Galilee Blessing Church yang saya kasihi. Saya mengajak kita untuk membahas hari ini topik home power, kekuatan sebuah keluarga. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu istilah home power dijadikan nama program KPR oleh salah satu bank di Indonesia. Tapi yang akan kita bahas hari ini, home power dalam pengertian yang berbeda, yaitu kekuatan atau berkat dalam suatu keluarga. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa gereja Tuhan untuk merenung kembali arti melayani Tuhan. Pertemuan ibadah dalam skala besar sudah tidak bisa lagi dilaksanakan. Kalaupun dipaksakan, saya kira jemaat yang berani datang pun hanya sedikit orang. Untuk gedung yang begitu besar terasa sangat tidak efisien tentunya. Jauh lebih banyak yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing jemaat, bukan? Tentu saja tidak bisa tatap muka secara langsung dengan pemimpin ibadah maupun dengan pengkhotbahnya. Hal ini memaksa setiap kepala keluarga untuk bertindak sebagai imam di ibadah rumahan. Bapak-bapak mulai belajar pimpin doa untuk keluarganya, doa berkat bagi anak-anaknya, dan harus siap menjawab pertanyaan seputar kerohanian dari anak-anaknya. Intinya kepala keluarga harus sudah mulai memberdayakan dirinya, membekali dirinya dengan pengetahuan Alkitab, dan lain-lain. Saya kira Bapak Ibu sebagai jemaat yang sudah lama bergereja, bahkan sudah pernah juga pelayanan di gereja, pasti sudah paham apa yang saya sampaikan ini. Saya langsung saja membahas masalah-masalah distorsi atau penyimpangan atau kesalah pengertian yang muncul dalam pelayanan kita kepada Tuhan, khususnya pelayanan kita sekeluarga kepada Tuhan. Kita akan membahasnya dengan berpijak dari kisah kunjungan Tuhan Yesus ke rumah keluarga Marta, Maria, dan Lazarus di kampung Betania. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara atau saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, ya. Tempat favoritnya adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, artinya dengan tangannya dia melayani, seperti menyiapkan atau memasak sesuatu. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri atau distract. Engkau dialihkan fokusmu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja semestinya yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."
Saya yakin kita sebagai orang tua Kristen pasti ingin, bahkan mendorong anak-anak kita terlibat dalam pelayanan dan kegiatan gereja secara aktif. Apalagi kalau kita sebagai orang tua juga aktif dalam berbagai jenis pelayanan di gereja kita. Namun, kejadian yang terjadi seperti di kampung Betania ini juga bisa terjadi di dalam keluarga kita, di mana kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita dalam pelayanan pendukung untuk orang lain, ya, atau yang biasa kita menyebutnya pelayanan pekerjaan Tuhan yang akan memberkati orang lain. Diduga Marta sedang menyiapkan makanan untuk rombongan besar Tuhan Yesus. Ya, semua pria semuanya. Jadi lumayan banyak porsi makannya ya. Memang hal ini juga penting. Karena kalau orang lagi kelaparan, agak susah berkonsentrasi mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus saat itu. Sehingga wajarlah apabila Marta sebagai kakak tertua agak kesal melihat Maria hanya duduk dan tidak membantunya. Alangkah terkejutnya Marta akan jawaban Yesus yang semula dia berharap Tuhan Yesus akan membela dan membenarkannya serta menegur Maria. Tetapi yang terjadi justru Yesus membenarkan tindakan Maria saat itu. Perlu kita ketahui bahwa seperti wanita Yahudi lainnya, saya yakin Maria sebelumnya pasti sudah ikut juga melayani dan mempersiapkan penyambutan Yesus di balik ruang tamu bersama Marta. Tetapi begitu Yesus masuk ke dalam rumahnya, semua waktunya dipakai Maria untuk Yesus sepenuhnya. Sekali lagi, saya yakin kita sebagai orang tua Kristen pasti mendorong dan mengajak anggota keluarga kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin itu positif ya, fine-fine saja. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga semangat untuk mengajak dan mendorong anggota keluarga kita untuk bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan atau melayani Tuhan secara pribadi. Seperti misalnya kita menanyakan permasalahan yang sedang mereka hadapi dan memberikan solusi yang alkitabiah kepada anak-anak kita. Belajar Alkitab bersama, mengajak berdoa bersama sebagai mitra doa kita akan masalah-masalah yang sedang dihadapi keluarga kita dan lain-lain. Ya. Marta begitu giat, semangat mengajak saudaranya, yaitu Maria, untuk melayani kegiatan yang kelihatan oleh orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi mungkin tidak demikian halnya untuk kepentingan rohani masing-masing pribadi anggota keluarganya. Saya pernah mendengar selentingan yang kurang sedap didengar dari beberapa anak-anak pelayan Tuhan yang aktif pelayanan di gereja. Misalnya, Papa Mama selalu ada waktu untuk melayani jemaat. Apapun yang ditugaskan oleh gereja, Papa Mama saya tidak pernah menolaknya. Wah, alangkah enaknya ya kalau saya menjadi jemaat saja daripada saya menjadi anak mereka. Ini harus menjadi perenungan dan refleksi kita semua sebagai orang tua yang sibuk melayani orang lain, orang yang di luar rumah kita. Apa yang dimaksud dengan jawaban Yesus bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya? Pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kesibukan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu dapat diambil sewaktu-waktu dari kita. Artinya bisa lenyap, bisa tidak ada lagi dalam agenda kegiatan kita sehari-hari. Ya, seperti di masa pandemi COVID-19 ini, jadwal pelayanan musik, jadwal khotbah, singers, ushers, guru sekolah minggu, jadwal penjemputan jiwa-jiwa jemaat, dan lain sebagainya terpaksa diliburkan atau lenyap entah sampai kapan. Tetapi yang tidak bisa diambil dari kita
atau yang tidak bisa lenyap dari kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan anak-anak, istri atau suami kita, orang tua kita, yang mereka akan mengenang dalam waktu yang lama sekali. Tapi yang paling kekal adalah kita dengan Tuhan tentunya. Kita biasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan sendiri, disiplin membaca Alkitab sendiri secara teratur, dan umumnya jemaat itu berdoa, baca Alkitab, itu semua memuji, menyembah Tuhan, mereka lakukan hanya ketika mereka berada di dalam suatu ibadah atau kebaktian saja. Coba Anda bayangkan, kalau ke gereja saja sudah bolong-bolong, kadang nongol, kadang tidak nongol di ibadah raya hari Minggu. Apakah mungkin mereka sendirian di rumah bisa memuji Tuhan, baca Alkitab, dan juga berdoa? Saya kira tidak demikian. Kalau sama-sama aja susah, apalagi sendirian. Ya, hubungan kita dengan orang tua dan mertua bisa lenyap satu waktu ketika mereka telah pergi ke rumah Bapa selamanya. Hubungan kita dengan anak juga bisa terasa jauh ketika anak-anak kita telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri. Tinggal kita berdua yang saling melayani di usia tua kita. Namun hubungan suami istri pun bisa lenyap ketika salah satu dari kita pergi ke rumah Bapa lebih dahulu. Jadi penting sekali untuk kita mendorong dan membantu anak-anak kita disiplin dan fokus bagi pertumbuhan rohani mereka masing-masing sebelum kita pun lenyap dalam kehidupan mereka. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Maka kita pakai waktu yang ada di bumi ini untuk memberi mereka warisan, teladan, contoh, dan mendorong mereka untuk membangun hubungan mandiri pribadinya dia dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya orang lain yang bisa merasakan kebaikan kita, tapi orang-orang di rumah kita wajib dan harus semestinya layak untuk juga mengalami kebaikan, semangat, dorongan, perhatian kita untuk pertumbuhan rohani mereka masing-masing. Salomo mengakui didikan ayahnya, yaitu Raja Daud, itu sangat bermanfaat bagi hidupnya sampai dia tua. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang Anda tabur pada anak-anak kita akan ketuai pada waktu mereka menjadi dewasa dan tua nantinya. Jadi pakai waktu ini yang ada ini untuk kita sama-sama membuka jalan, menunjukkan jalan, menemani mereka untuk bertumbuh pribadinya, terhubung dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, maupun terlebih dengan keluarganya sendiri. Ada beberapa contoh di Alkitab di mana orang tua hanya membekali skill atau pengetahuan yang diperlukan kepada anak-anaknya untuk meneruskan pekerjaan atau pelayanan bapaknya. Ya, yang penting ibadah atau pelayanannya berjalan dengan lancar. Contohnya keluarga Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Tuhan menegur Imam Eli. Waktu itu Imam Eli sudah punya anak 2 laki-laki. Dan semuanya sudah menjadi imam. Sudah bertugas, sudah dewasa, sudah menikah. Tetapi Eli ditegur Tuhan sebagai berikut. Mengapa engkau memandang dengan lobah? Mengapa engkau mengingininya? Mengapa kau serahkan kepada korban sembelihanku dan korban sajianku, persembahan dari jemaat, ya, yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Nah ini, ya, Imam Eli tidak berani menegur dengan keras anak-anaknya. Imam Eli hanya melihat yang penting ibadah berlangsung dengan baik. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Kamu hanya fokus kepada persembahan. Engkau tidak fokus pada pertumbuhan rohani jemaatnya. Engkau hanya fokus kepada ibadah yang berlangsung dengan lancar. Ya, Imam Eli menutup sebelah mata melihat kelakuan putra-putranya yang juga menjadi imam di bait suci dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan dalam
pelayanannya. Semua ibadah memang berjalan dengan lancar. Tetapi kemuliaan Tuhan, kafotnya Tuhan, sudah lenyap di keluarga Imam Eli. Masih ada pelayanan memang, masih ada ibadah, tetapi tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di keluarga Imam Eli. Dan hal itu diakui oleh menantu perempuan Imam Eli yang memberi nama anaknya yang lahir waktu itu Ikabod. Ikafod, yang artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan di keluargaku di Israel. Contoh lainnya adalah keluarga nabi dan hakim terkenal dan terakhir di Israel, yaitu Samuel. 1 Samuel 8 ayat pertama sampai yang ketiga. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beerseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Ya, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mereka bertugas memenuhi permintaan siapa yang paling besar, memberikan dia uang. Ya, mereka berkhotbah mengikuti yang mengundang, yang memberikan dia persembahan yang paling besar tentunya. Nah, ya. Setelah Imam Eli meninggal, yang menggantikannya adalah Samuel yang luar biasa hidup dan pelayanannya. Seorang nabi yang peka mendengar suara Tuhan. Tetapi tadi kita baca, meskipun Samuel bisa mendidik anak-anaknya, skill ya, bertugas dan menjabat jadi hakim, tetapi gaya hidup, karakter, dan hatinya jauh berbeda dengan ayah mereka. Berarti Samuel sebagai nabi dan hakim di Israel hanya fokus mendidik dan memperlengkapi anak-anaknya dengan pengetahuan untuk menjadi hakim. Tetapi takut akan Tuhan kurang ditekankan. Padahal kata Salomo dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pelajaran yang pertama, permulaan pengetahuan. Yang terutama yang harus diajari adalah takut akan Tuhan. Ini yang kurang diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin hebat Israel. Coba kita lihat jadwal pelayanan Samuel dalam setahun. Ya. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Sejak kecil Samuel diserahkan oleh ibunya di rumah Tuhan, di bait suci, menjadi pelayan Tuhan. Sampai dia meninggal pun di bait suci juga. Luar biasa Samuel. Dari tahun ke tahun ia berkeliling, jadwalnya setahun penuh. Ya, dan tetap jadwalnya ke Bait El, ke Gilgal, dan ke Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dia tinggal dengan anak-anaknya dan istrinya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, setiap tahun sama terus jadwal pelayanannya Samuel, yaitu menjadi hakim di 4 kota utama di Israel. Jadi kalau kita bagi jadi 4 setahunnya itu, berarti setahun itu Samuel hanya 3 bulan ada di rumahnya di Rama. Tetapi di rumahnya pun Samuel juga masih melakukan pekerjaan pelayanan kepada orang-orang Israel. Jadi makin berkurang saja waktunya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi akhirnya anak-anaknya juga bertugas sebagai hakim di kota lain, yaitu Beerseba. Karena kelakuan anak-anak Samuel yang jauh berbeda dengan ayahnya, maka pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa Israel, rakyat Israel meminta dengan sangat, jangan sampai anak-anaknya Samuel yang meneruskan kepemimpinan Samuel atas Israel. Tetapi mereka meminta seorang raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir. Tidak pakai imam-imam lagi, udah ya. Yang penting ada pemimpin kayak bangsa lain.
Mereka meniru bangsa lain. Raja, bukan imam. Ya, hal ini mendukakan hati Tuhan dan Samuel sampai akhir hidupnya Samuel. Di masa pandemi COVID-19 ini jadwal pelayanan khotbah saya praktis dibatalkan semua. Sehingga waktu saya sebagian besar dihabiskan di rumah saja. Karena saya sudah terbiasa khotbah, maka waktu-waktu semasa di rumah saja ini sungguh tidak terbiasa bagi saya. Tiba-tiba saya memberanikan diri untuk melakukan suatu pelayanan khotbah melalui channel YouTube dan di Instagram saya. Ya, di mana sampai usia saya sekarang ini saya tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal tersebut. Terus terang saja saya agak gaptek dengan media online ini ya. Terlebih lagi kami tidak berani menerima kedatangan tamu atau orang luar rumah masuk ke rumah kami. Maka saya memberdayakan anggota keluarga saya sendiri. Ya, istri saya dan kedua anak kami. Ada yang kebagian tugas syuting, ada yang main musik, ada yang bagian mixingnya, editing, dan bagian upload di media sosial. Sedikitnya istri saya dan anak-anak kami mendengarkan khotbah atau renungan yang saya sampaikan itu kurang lebih 2 kali ya per khotbah atau perenungan itu. Sekali waktu syuting dan sekali lagi waktu mereka mungkin editing dan sebagainya. Setelah syuting saya biasa bertanya dan mengajak mereka berdiskusi untuk mengetahui seberapa jelasnya mereka menangkap pesan firman Tuhan yang saya sampaikan ya, dan hal-hal teknis lainnya. Jadi saya punya waktu cukup banyak untuk berbicara pada anak-anak kami tentang firman Tuhan di samping hal-hal lain juga. Di masa-masa sukar seperti sekarang ini, saya teringat akan solusi yang Tuhan berikan melalui Nabi Elisa kepada keluarga janda Nabi yang sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sampai-sampai kedua anaknya akan dijadikan budak untuk melunasi hutang keluarganya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Apa solusi Tuhan bagi keluarga janda ini? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kadang-kadang ada banyak hal di rumah kita yang kita tidak sadari. Kita merasa bahwa itu tidak begitu berarti. Ya, sesuatu yang berarti pasti kita perhatikan, pasti kita lihat, pasti kita cek tiap hari. Tetapi kalau ada barang-barang yang kita tidak cek, kita tidak lihat, itu biasanya barang-barang yang menurut kita tidak berarti. Ya, bagi ibu ini dia tidak punya apa-apa di rumah. Ya, karena dia memang merasa bahwa dia tidak punya uang di rumah. Padahal Tuhan tanya, apa yang ada di rumahmu? Mungkin anakmu, mungkin apapun, potensi apapun itu. Di bank hanya ada buli-buli, berisi minyak sedikit. Tuhan sedang mengajar dan menunjukkan kepada ibu itu ada kekuatan yang dahsyat, bahkan mujizat yang besar yang telah tersedia di setiap rumah atau keluarga kita. Haleluya. Ya. Berkat apakah yang kita punya di rumah atau keluarga kita? Ya. Yang pertama, di Efesus 6 ayat yang kedua sampai 3. Ya. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah penting. Kalau kita taati, kita ada terima janji berkat Tuhan. Kalau kita langgar, ya ada sanksinya begitu. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan mau sepanjang umur kita di bumi ini, kita berbahagia. Berkat yang pertama yang ada di rumah kita, yaitu hidup kita berbahagia dan panjang umur. Kita puas dengan umur kita dan kita bahagia sepanjang umur hidup kita. Saya dari keluarga Tionghoa kuno sebelum saya menjadi Kristen. Perintah dari ayat ini sudah sangat kami percayai di keluarga Tionghoa. Dan saya kira juga ada di pengajaran agama-agama lain mengenai menghormati orang tua kita. Seminggu sekali saya mengajak istri dan anak-anak saya ke rumah mama saya atau nenek mereka. Dan sampai di sana, biasanya HP kami semua disimpan dalam tas. Kami fokus untuk melayani mama.
Dan memang mama saya tidak suka kalau lihat kami pegang HP, ya. Dan juga sebaliknya, ketika mama saya mengunjungi kami di rumah kami, maka kami sekeluarga akan meninggalkan segala macam kami punya aktivitas sejenak, dan kami fokus untuk melayani mama kami, dan kami tidak memegang HP di tangan kami. Nah, saat seperti itulah anak-anak kami melihat bagaimana saya sebagai ayah mereka melayani dengan penuh hormat dan penuh kasih kepada mama saya, yaitu nenek mereka. Sehingga mereka pun juga meniru saya menghormati neneknya dan juga papa mamanya. Kami mengajar anak-anak kami untuk menghormati nenek dan kami orang tuanya, bukan hanya di saat mereka melihat nenek atau orang tuanya baik kepada mereka, atau karena kebaikan kami kepada mereka, tetapi kami mengajar anak-anak kami menghormati nenek dan kami orang tuanya karena kami memang layak dihormati. Dan ini merupakan perintah dari Tuhan. Tanpa nenek mereka, maka saya papanya juga tidak akan ada di dunia ini, bukan? Dan tentu saja tanpa papa mamanya, mereka anak-anak pun tidak mungkin lahir dan ada di dunia ini. Sama halnya dengan kami suami istri lakukan, yaitu saling menghormati dan menyayangi, dan sering juga kami tunjukkan hal tersebut di depan anak-anak kami. Sehingga saya pun juga dapat hormat, dapat penghormatan, respect dari anak-anak kami karena mereka melihat saya menghormati dan menyayangi mama mereka. Karena ini perintah Tuhan, maka kalau tidak ditaati akan ada hukumannya. Tetapi kalau dilaksanakan dengan baik, maka ada berkat kehidupan yang berbahagia dan panjang umur di bumi. Sepanjang umur kita di bumi, ya, kita akan berbahagia. Jadi jangan buru-buru ke surga. Masih ada waktu cukup banyak untuk kita nikmati kebahagiaan kita bersama keluarga kita di bumi ini. Sekarang berkat yang kedua dari sebuah keluarga. Matius 18 ayat 19. Kata Tuhan Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa janji Allah ini. Tidak ada kesepakatan atau kesatuan melebihi kesatuan suami istri. Karena kesatuan suami istri itu adalah kesatuan roh, jiwa, dan tubuh juga. Seperti juga orang tua sama anak-anaknya. Kalau Anda merasa hidup Anda sendirian atau single parent, jangan khawatir. Karena anak-anak kita itu juga ada hubungan dengan kita, hubungan roh, hubungan jiwa, dan tubuh. Mereka adalah darah daging kita sendiri. Ya, pakai dan nikmati berkat hubungan suami istri atau anak orang tua ini. Itu doa yang berasal dari kesepakatan, kesatuan keluarga yang pasti dikabulkan Bapa di surga. Betapa hebatnya kuasa doa keluarga ini, bukan? Haleluya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Bukan bijak sini ya. Bijaksana dengan istrimu. Satu orang istri ya. Istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Respect. Hargai mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Luar biasa. Ya. Ada jaminan kepastian doa kita terkabul. Luar biasa. Dan juga ada kepastian doa kita tidak dikabulkan. Jadi pilihan ada di tangan Anda semua. Ayo kita gunakan ini janji Allah, berkat, kekuatan, home power ini ya. Berkat dari sebuah keluarga yang solid, yang kuat seperti ini. Doanya ya. Yang ketiga, berkat apa yang ada di rumah kita. Di 2 Tawarik 20 dikisahkan bagaimana Raja Yosafat bisa membalikkan keadaan di saat dia sedang berada di ujung tanduk kekalahan. Ketika diserang secara serentak oleh pasukan dari 3 kerajaan sekaligus. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka. Wow. Dengan istri dan anak-anak mereka.
Yosafat mencari wajah Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Akhirnya dia menyerukan semua tentaranya harus mengajak istri dan anak-anaknya mencari wajah Tuhan. Dan waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan melakukan penghadangan. 3 raja besar menyerang Yehuda. Waktu keluarga berdoa menyembah Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Sehingga masalah yang begitu besar tidak bisa masuk di Yehuda. Tidak bisa menembus penghadangan Tuhan. Dihadang oleh Tuhan. Tidak bisa masuk di keluarga kita. Anak-anak kita terlindungi. Suami istri orang tua semua terlindungi. Karena ada keluarga yang sepakat, yang sehati untuk menyembah, mencari wajah Tuhan. Anak-anak kita bukan beban yang mengganggu kemenangan kita. Ya, pastikan bahwa anak-anak kita pun juga ikut beribadah bersama kita. Tetapi mereka justru menjadi anggota tim doa kita dan menjadikan keluarga kita tidak dapat dikalahkan, tak terkalahkan oleh siapapun dan apapun juga. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kondisi kita saat ini, keluarga kita. Saya mengajak kita untuk refleksi sebentar. Apakah saat ini kebahagiaan dalam hidupmu sudah mulai berkurang dan diganti oleh percekcokan dan sakit hati yang mendalam? Apakah masih ada rasa saling menghormati dan respek atau menghargai di antara keluargamu? Istri dengan suami atau sebaliknya? Anak dengan orang tua? Mertua dengan menantu? Atau mungkin sudah tidak ada lagi? Apakah kuasa doa dalam keluargamu sudah jauh berkurang sekarang? Coba cek masing-masing kita. Apakah sibukan melayani pekerjaan Tuhan telah menggantikan bagian waktu yang terbaik untuk melayani keluargamu mendekat kepada Tuhan? Apakah Anda merasa hari-hari ini masalah datang secara serentak dan bertubi-tubi, tak henti-hentinya? Ya. Ke dalam keluargamu. Inilah saatnya kita mengajak keluarga kita menyatukan hati untuk mendekat kepada Tuhan, memilih bagian yang terbaik dan terutama dalam hidup keluarga kita. Ingat, ada 3 kekuatan home power, berkat dalam keluarga kita. Kalau kita saling menghormati, maka ada berkat kehidupan yang berbahagia. Sepanjang umur hidup kita berbahagia. Kita menjadi tim doa yang powerful. Doa kita pasti Tuhan kabulkan. Yang ketiga, kita menjadi tim pasukan yang tak terkalahkan. Tuhan akan melakukan penghadangan akan musuh-musuh kita. Tuhan berperang ganti kita kalau saja kita mau sekeluarga berdoa dan berperang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sekeluarga berpegangan tangan dan berdoa sehati. Saya pimpin berdoa ini ya. Haleluya. Saya beri waktu Anda berdoa masing-masing. Sebut nama anak-anakmu. Sebut nama suami atau istrimu. Orang tuamu. Katakan terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang kau tempatkan menjadi bagian dari keluargaku. Mereka bukan beban buat saya. Mereka semua adalah anggota tim pasukan kami yang akan memberi kemenangan demi kemenangan, hidup yang berbahagia di bumi ini. Karena mereka ada, kau tempatkan bersama dengan kami. Orang-orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat papa mama kami, untuk suami atau istri kami, dan untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberi kami keluarga yang kuat, keluarga yang luar biasa, dan ada kuasa yang luar biasa. Kami mau gunakan, kami mau pakai sebaik-baiknya Bapak. Kami tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menyediakan kuasa yang luar biasa, home power di keluarga kami. Ada kuasa yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan apapun juga rintangan dan masalah yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di masa-masa
pandemik ini Bapak, biar kami semua keluarga semakin kuat, kami punya kesatuan, kesepakatan, dan ibadah kami kepada Engkau Bapak. Kami mau membawa keluarga kami mau fokus untuk mereka boleh bertumbuh kepada Tuhan, melayani Tuhan pribadi dahulu. Berkati kami Tuhan sebelum kami Engkau pakai untuk memberkati orang lain Bapak. Kami rindu Bapak, anak-anak kami, keluarga kami semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, rohani terutama makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pengorbanan Yesus kayu salib, sehingga darah Yesus mengampuni kami. Kami boleh saling minta ampun, minta maaf, kami saling mengakui kesalahan kami, dan kiranya darah Yesus menyucikan kami semuanya, memperkuat kami punya persekutuan di antara anggota keluarga kami saat ini ya Bapak. Kami akan menerima, akan dimeteraikan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, Holy Communion. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati, menyatukan kami sekeluarga bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tapi pengakuan dosa kami satu sama lain, selain mengaku dosa kami, ada darah Yesus yang akan mengalir, membersihkan, menyatukan kami semuanya menjadi satu kesatuan yang kuat, tim yang kuat, tim yang solid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti atau sejenisnya, biskuit ataupun yang lainnya, silakan kita bagi pada anggota kita di rumah. Sudah, mari kita angkat tinggi-tinggi sama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk kalau berkumpul sama-sama mengadakan perjamuan kudus atau Holy Communion, komuni kudus, supaya kita ingat akan karya salib Yesus, di mana kita lahir baru di situ. Mari angkat tinggi sama-sama dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan sama-sama roti yang kita pegang ini. Haleluya. Pada malam waktu Yesus Tuhan kita hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Lalu Ia mulai memecahkan roti itu, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan, yang diremukkan bagi kamu sekalian. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah jemaat Tuhan mau hidupnya jadi berkat bagi banyak orang? Terutama bagi keluargamu sendiri, anak-anakmu? Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi bersama-sama, kita syukuri atasnya ini, ada titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya, sambil kita ingat akan korban Yesus di kayu salib. Mari kita makan sama-sama. Berikutnya siapkan minuman, anggur, ataupun sirup yang berwarna merah, ataupun teh juga boleh. Di hadapan Tuhan kita angkat sama-sama. Mari. Dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya. Cawan ini adalah perjanjian baru. Haleluya. Yang dimeteraikan oleh darahku. Yesus berkorban supaya darahnya membuka perjanjian baru untuk kita nikmati bersama-sama berkat perjanjian baru ini, anugerahnya Tuhan ini. Apa jemaat percaya bahwa minuman yang kita angkat tinggi sama-sama ini adalah titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama dengan percaya sambil kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari kita minum. Mari kita bersyukur buat persekutuan yang indah kita dengan Tuhan, tubuh dan darahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar kiranya darah-Mu Yesus dan tubuh-Mu Yesus menyatukan kami sekeluarga, satu gereja, satu kota, satu bangsa, yaitu bangsa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami dimeteraikan, diteguhkan.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah kepada Tuhan tidak hanya membawa korban pujian syukur melalui bibir mulut kita, tetapi juga mengembalikan persembahan bagian milik Tuhan ke rumah perbendaharaan Tuhan, yaitu gerejanya, sesuai dengan penyalurannya. Rekening tersebut seperti yang tertera di bawah ini. Silakan ada persepuluhan dan syukur, juga ada persembahan rekening untuk misi dan diakonia, membantu kita punya panti asuhan, juga bantuan uang SPP sekolah anak-anak, dan juga sembako bagi beberapa keluarga yang membutuhkannya. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan menaikkan pujian pengagungan, syukur kita, keluarga kita kepada Tuhan yang layak menerimanya. Haleluya. Oh haleluya. Taruh namamu Tuhan di setiap keluarga kami, di setiap hati anak-anak kami, orang tua kami, suami atau istri kami. Taruh namamu di usaha kami Bapak, bisnis kami. Kami butuh Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Memberkati hidup kami, menyertai hidup kami, dan membahagiakan hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini, karena Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Kami mengakhiri ibadah, kami berdoa bagi bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Kami Tuhan menolong untuk bisa segera pulih dan bisa berhenti angka kematian, angka korban dari virus corona ini, dan semua kami juga sekeluarga terlindungi oleh Tuhan. Tuhan melakukan penghadangan agar virus corona tidak bisa masuk di anggota kami semua, keluarga kami. Sekeluarga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kota kami dan bangsa kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengakhiri ibadah saat ini Bapak. Engkau menaruh berkat-Mu di kepala orang-orang benar-Mu. Silakan Bapak Ibu bisa meletakkan tangan Bapak Ibu di kepala anak-anak kita dan ucapkan berkat ini kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan selalu melindungi langkah-langkah hidupmu. Setiap hari Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai, sejahtera. Keluar masuk rumahmu, sekolahmu, bisnis usahamu, tokomu, pabrikmu, proyekmu, tambakmu. Disertai Tuhan
diberkati Tuhan, selalu berhasil langkah-langkah hidupmu yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di segala keberhasilanmu, keberuntunganmu, dan kemenanganmu senantiasa. Dipelihara oleh Tuhan hidupmu. Haleluya. Berkat yang melimpah dimeteraikan dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita, dan umur yang panjang, kebahagiaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya nama Tuhan selalu ada di bibir kita, untuk selalu ada pujian bagi nama Tuhan di rumah kita pun juga, sehingga nama Tuhan itu menjadi benteng yang kuat, sehingga seluruh hidup kita terlindungi, ya, dilindungi Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan, yang dijamin dengan namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.